Hai semuanya, di video ini Kak Air akan menjelaskan tentang pengolahan air proses dan air umpan boiler. Sebelumnya, perkenalkan teman-teman Kak Air dari jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Yang pertama ada Kak Amalia Rahmasari, Kak Milatul Karimah, dan Kak Safira Anasta Putri. Nah, untuk yang cowok ada Kak Muhammad Rahma Zamrozi dan Kak Faris Ahmad Nurfaizi. Yuk kita simak penjelasan dari Kak Air. Apa sih air proses itu? Air proses adalah air yang digunakan dalam pengolahan bahan baku untuk menghasilkan sebuah produk. Air proses dapat digunakan untuk kebutuhan proses yang mana pada laboratorium pilot plant digunakan untuk proses falling film evaporator, leaching, distilasi fraksinasi, dan juga jacket vessel. Selanjutnya, Kak Air tunjukkan diagram alih proses dari pengolahan air proses dan air umpan boiler. Dapat kita amati, air umpan yang bersumber dari air sumur akan dipompakan menuju ke proses penyaring pasir atau yang disebut dengan sand filter. Pada sand filter akan terjadi proses penyaringan kontaminan pada air umpan. Selanjutnya, air akan dialirkan menuju ke tangki penampungan air bersih. Nah, air bersih yang keluar dari sand filter juga disebut dengan air proses. Untuk menjadi air umpan boiler, air proses dari tangki penyimpanan akan dialirkan menuju alat penukar ion untuk dilunakkan. Setelah dari proses penukar ion, air akan dilewatkan ke reverse osmosis untuk proses filtrasi lebih lanjut yang menggunakan membran semi-permeable yang memiliki pori sebesar 0,0001 mikron. Air yang dihasilkan dari proses reverse osmosis sudah mengandung sangat sedikit pengotor dan kontaminan, baik itu berupa bakteri maupun virus, sehingga dapat digunakan sebagai air umpan boiler yang kemudian akan disimpan di tangki penampung air umpan boiler. Selanjutnya adalah pembahasan tentang air umpan boiler. Air proses juga dapat digunakan sebagai air umpan boiler, namun harus melalui beberapa tahap pengolahan terlebih dahulu. Apa sih air umpan boiler itu? Air umpan boiler adalah air yang digunakan untuk umpan boiler yang telah melewati beberapa proses pengolahan, antara lain filtrasi atau penyaringan, ion exchange, dan reverse osmosis. Nah, apa itu boiler? Boiler adalah alat yang dapat menghasilkan uap panas untuk berbagai keperluan proses yang biasanya ada di unit pendukung. Pada laboratorium pilot plant Politeknik Negeri Malang, steam hasil dari boiler akan digunakan untuk alat jacket vessel, falling film evaporator, leaching, dan juga distilasi fraksinasi. Mari kita lanjut ke pengolahan air proses. Air umpan yang diambil dari sumur akan disimpan di tangki penyimpanan air umpan. Air umpan dipompakan menuju filter pasir atau sand filter. Sand filter menggunakan pasir atau sand sebagai media filternya. Filter ini digunakan untuk menghilangkan kontaminasi padatan terlarut di dalam air. Sand filter terdiri dari beberapa jenis pasir yang tersusun dari ukuran paling kecil ke yang paling besar. Pada lapisan paling atas berupa pasir halus berukuran 0,4 sampai 0,6 mm. Untuk lapisan kedua adalah kerikil halus yang berukuran 0 sampai 10 mm. Dan untuk lapisan yang terakhir adalah kerikil dengan ukuran 10 sampai 20 mm. Di mana penyusunan media pasir dengan ukuran yang bervariasi ini bertujuan untuk menghasilkan air yang lebih bersih dan jernih. Air umpan akan masuk melewati media pasir dari atas, kemudian kontaminan akan terperangkap di permukaan media pasir. Air bersih yang dihasilkan akan keluar melalui bagian bawah unit. Air bersih yang telah melewati filter pasir ini disebut dengan air proses, yang nantinya akan ditampung terlebih dahulu di tangki penyimpanan air proses sebelum didistribusikan ke unit proses yang membutuhkan. Nah, selanjutnya adalah pembahasan tentang air umpan boiler.
Air proses yang dihasilkan sebelumnya harus melewati beberapa proses, yaitu proses penukar ion dan reverse osmosis, sebelum digunakan sebagai air umpan boiler. Dapat kita lihat pada diagram alir proses bahwa air proses yang sudah dihasilkan sebelumnya harus melewati beberapa proses, yaitu proses penukar ion dan reverse osmosis, sebelum digunakan sebagai air umpan boiler. Air proses biasanya mengandung ion Ca2+ sebesar 400 hingga 600 ppm, ion Mg2+ kurang dari 700 ppm. Nilai tersebut relatif besar untuk digunakan sebagai air umpan boiler, sehingga perlu dilakukan pelunakan air dengan menggunakan alat penukar ion. Pada alat ini terjadi proses penukaran ion. Air proses yang mengandung banyak ion Ca2+ yang disimbolkan dengan bentuk persegi warna kuning dan Mg2+ yang disimbolkan dengan bentuk segitiga warna merah akan melewati resin kation yang mengandung ion Na+, ion Ca2+, dan Mg2+, akan bertukar dengan ion Na+ yang ada pada resin, sehingga jumlah ion Ca2+ dan Mg2+ pada aliran keluar dapat berkurang sekitar 45 hingga 55%. Namun, kandungan ion Ca2+ dan Mg2+ tersebut masih terlalu tinggi, sehingga perlu dilakukan proses penukaran ion pada tahap kedua untuk mengurangi kandungan ion Ca2+ dan Mg2+ hingga tersisa sangat sedikit. Air proses yang mengandung banyak ion Ca2+ dan ion Mg2+ masuk dari bagian atas alat penukar ion, yang kemudian ion Ca+ dan Mg2+ akan bertukar dengan ion Na+ yang ada pada resin, sehingga menghasilkan 2 Na+. Begitupun pada tangki kedua, ion Ca2+, ion Mg2+ yang masih tersisa dari tangki pertama akan mengalami proses penukaran ion dengan ion Na+ yang ada pada resin. Dapat kita lihat kalau ada perbedaan warna pada resin penukar ion. Untuk warna resin yang paling atas menunjukkan warna yang sangat gelap. Nah, warna ini disebabkan karena resin yang paling atas mengalami kontak dengan air yang memiliki kadar ion Ca2+ dan Mg2+ yang masih tinggi. Sehingga pada resin lapisan paling atas banyak bertukar dengan ion Ca2+ dan Mg2+, yang menyebabkan resin penukar ion pada lapisan ini membentuk lebih cepat jenuh, yang ditandai dengan warnanya yang lebih gelap. Namun, perlu digarisbawahi bahwa perbedaan warna pada resin penukar ion hanya menunjukkan perbedaan kondisi kejenuhannya. Jadi, semakin atas resin penukar ion, maka warnanya semakin gelap, atau resin dalam kondisi jenuh. Sedangkan semakin ke bawah warna dari resin penukar ion semakin terang, menandakan bahwa resin masih dalam keadaan baik dan tidak jenuh. Reaksi yang terjadi pada tangki penukar ion 1 dan 2 adalah sebagai berikut. Na2R plus MgCO3 menghasilkan MgR plus Na2CO3. Na2R plus CaCO3 menghasilkan CaR plus Na2CO3. Dapat kita lihat dari diagram alir proses, air yang keluar dari alat penukar ion akan dialirkan menuju ke alat reverse osmosis. Proses selanjutnya adalah tentang reverse osmosis. Air yang keluar dari alat penukar ion tangki kedua mengandung sangat sedikit ion Ca2+ dan Mg2+, maka air dapat dialirkan menuju proses selanjutnya. Namun, masih ada kandungan mineral lain seperti arsenik, asbestos, atrazin seperti herbisida atau pestisida, fluoret, lead, merkuri, nitrat dan radium, garam, metal, mineral, dan lain-lain. Nah, untuk menyingkirkan berbagai kontaminan di atas, dapat dilakukan dengan proses reverse osmosis.
Reverse osmosis adalah proses filtrasi dengan menggunakan membran semi-permeabel dengan cara melewatkan air dari salah satu sisi membran dengan bantuan tekanan yang tinggi. Besarnya pori dari membran reverse osmosis mencapai 0,0001 mikron, sehingga proses reverse osmosis efektif untuk menghilangkan semua jenis bakteri dan virus. Mengingat ukuran dari bakteri yaitu 0,2 sampai 1 mikron dan virus setara 0,02 sampai 0,4 mikron. Dapat kita lihat pada video, air umpan yang berwarna kuning akan dilewatkan dari arah kiri membran dengan tekanan yang tinggi, sehingga air dapat melewati membran. Residu dari air yang berwarna hijau akan tertahan pada membran dan akan keluar pada sisi paling kanan alat reverse osmosis. Sedangkan air yang telah terbebas dari residu atau biasa disebut dengan filtrat yang berwarna biru akan mengalir menuju bagian tengah membran dan keluar dari alat reverse osmosis sebagai produk. Untuk lebih jelasnya, dapat kita lihat pada gambar alat reverse osmosis dengan versi 3 dimensi berikut ini. Air yang keluar dari proses reverse osmosis sudah dapat disebut dengan air umpan boiler, sehingga air tersebut akan dialirkan menuju tangki penyimpan air umpan boiler. Teman-teman, cukup sekian penjelasan dari Kak Air tentang proses air dari yang awalnya air sumur hingga menjadi air proses dan air umpan boiler. Semoga mudah dimengerti ya. Kak Air pamit undur diri, terima kasih.